Oke, ya. Sekarang kita hubungin nih, apa hubungannya sama akuntansi dan pertanyaan akuntansi. Oke, hubungannya sama akuntansi apa? Kira-kira yang dilakukan sama negara A dan negara B ini adalah apa sih? Ini adalah kejadian yang kurang lebih ya, sama kayak kejadian bisnis. Untuk itulah, dari semua kejadian bisnis yang telah terjadi, aduh berantakan banget nih gambarnya, gue hapus yang nggak perlu deh. Nah, dari kejadian bisnis itu, dari kejadian bisnis itu kita mau apa sih? Bercerita. Bercerita. Berceritanya itu lewat apa ya? Yang kemarin gue bilang lewat informasi akuntansi. Informasi akuntansinya tertuang di laporan keuangan. Kayak gini, Kayak gini kan akuntansi. Nanti tujuannya adalah setelah dibikin laporan keuangan, ini dijadikan alat untuk membuat keputusan. Nah, berarti cerita yang gue kasih di sini, ini apa sih? Ini adalah salah satu bentuk dari laporan keuangan. Berapa yang gue punya dalam akuntansi kita sebut dengan apa? Ini adalah aset atau harta. Jumlah yang kita punya nih, kekayaan yang kita punya, aset, harta. Asalnya dari mana? Yang minjem ini disebut sama, gua hapus seret. Yang minjem ini nanti kita nyebutnya adalah liabilitas, atau yang kita sebut dengan utang, atau yang kita sebut dengan kewajiban. Harta yang punya gue sendiri kita nyebutnya apa? Dalam akuntansi kita nyebutnya adalah ekuitas atau modal. Seperti yang kita lihat, jumlah yang di sisi kiri, aset atau harta, harus sama dengan jumlah yang di sisi kanan. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, atau harta sama dengan utang plus modal. Kita lihat sendiri ya, jumlahnya sama nggak? 123, 123. Jadi persamaan akuntansi bisa gue tulis jadi gini nih. Harta, wah gede banget. Yang di sisi kiri ya, jumlahnya akan sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta ya lo ganti aset juga nggak masalah. Utang lo ganti liabilitas, lo ganti dengan kewajiban nggak masalah. Modal lo ganti dengan ekuitas nggak masalah. Tapi inilah persamaan akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Nanti juga di akuntansi, laporan yang lo punya di sini, ini disebut sama laporan neraca. Laporan keuangannya laporan neraca. Karena laporan keuangan ada banyak nih, ada 4 atau 5 ya, terserah lo mau mengkategorikan berapa, 4 atau 5 gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan laporan neraca. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui posisi jeruk kita kan. Kita pengen tahu posisi jeruk kita tuh berapa sih? Gede atau kecil? Terus habis itu kita mau tahu lagi, apa lagi yang mau kita tahu? Asalnya dari mana sih jeruk-jeruk yang kita punya? Sama aja kayak gue bilang, kekayaan jeruk kita berapa sih? Ya kan? Kekayaan jeruk kita berapa sih? Asalnya dari mana sih? Jangan-jangan kita punya jeruk 1 juta tapi minjem semua, ngutang semua, bisa nggak? Bisa aja. Untuk itulah kita perlu tahu melalui laporan neraca ini. Laporan neraca tuh itu sebenarnya adalah persamaan akuntansi. Yang tujuannya untuk tahu posisi kekayaan kita. Dan asal kekayaan kita itu dari mana. Terus habis itu setelah kita bikin laporan ini, gunanya apa? Yang tadi gue bilang, setelah laporan keuangan, gunanya adalah ngambil keputusan. Ketika kita lihat posisi jeruk kita misalnya 1 juta, asalnya dari mana? Asalnya dari utang. Kita lihat bahaya nggak? Bahaya dong. Iya kan? Lalu kita ngambil keputusan, kita nggak boleh ngutang banyak-banyak, dan mulai sekarang kita harus belajar caranya nanam jeruk.
Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Oke, misalnya kecuriannya banyak banget nih, kecurian jeruk kita, ya berkurangnya banyak banget gitu kan. Akhirnya berkurang di sini banyak juga. Terus akhirnya kita bisa bilang ya, setelah laporan ini jadi, kita tahu, waduh ternyata kekayaan kita tuh banyak berkurang loh gara-gara kita dicuriin mulu sama orang. Oke. Nah, akhirnya kita ngambil keputusan, oke, mulai sekarang kita harus perketat penjagaan jeruk kita. Bisa nggak? Bisa. Oke, jadi gue tadi menganalogikan keadaan itu dengan bisnis gitu ya. Jadi kayak transaksi yang kita lakukan dari negara tadi itu seperti transaksi bisnis. Oke, bisnis di mana mereka membutuhkan jeruk. Kalau kita membutuhkannya satuannya biasanya uang ya, yang dipakai satuannya uang untuk kita. Nah, dari kegiatan bisnis itu kita bercerita nih, gimana sih cerita kita tentang bisnis yang kita tuang melalui informasi akuntansi. Ya, jadi informasi yang angka-angka yang kita dapat di sini, ya, yang kita dapat di laporan ini barusan, ini adalah informasi akuntansi. Dituang ya melalui laporan keuangan, ya. Di dalam sini disebutnya informasi akuntansi, benda yang ngasih informasi akuntansi itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan nanti ada biasanya 4 ya atau 5, terserah kalian mengkategorikannya berapa. Yang jelas salah satunya adalah laporan neraca. Kayak ini ya, yang gue gambarin, ini laporan neraca. Dan tujuannya nanti ngambil keputusan. Oke, nah pertama kita belajar dari laporan neraca dulu, yaitu persamaan akuntansi yang bisa kita tarik dari laporan neraca ini. Di mana jumlah yang di kiri, aset atau harta, ya, akan selalu sama dengan liabilitas atau utang atau kewajiban plus modal. Itulah asal mula dari persamaan akuntansi, supaya lo bisa ngerti nih ya, harta sama dengan utang plus modal.